Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Outpod, Outdoor Podcast. Penampilanmu mencerminkan jati dirimu. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Saya mahasiswa semester 4, Prodi Sistem Teknologi Informasi Universitas Darun Najah, Jakarta. Kali ini di samping saya itu ada kedatangan tamu spesial nih guys. Silakan perkenalkan namanya Kak. Perkenalkan, nama aku Risti Hania Robbani dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Oke, jadi di sini banyak sekali tantangan berhijab ya guys. Di sini kita akan mengambil tema hijab squad. Hijab squad yaitu gimana sih Kak di di era digital ini ya kan kita masa-masa muda nih ya. Banyak sekali tantangan-tantangan dalam style kita keluar, ngampus dan sebagainya. Termasuk hijab kita nih. Kita bagaimana mengaturnya, kita bisa memakai hijab yang syar'i tapi bisa juga stylish kekinian pada zaman sekarang. Gimana sih Kak menurut Kakak? Kalau menurut aku sendiri, hijab ini kan termasuk salah satu penampilan kita ya, fashion kita tuh yang paling utama. Ya, apalagi untuk cewek-cewek muslimah zaman sekarang bener nih. banget. Ya kan? Kemudian apalagi kita tinggal di wilayah Jakarta yang fashionnya itu udah berbagai macam, udah dari mana-mana, udah budaya mana aja udah campur-campur masuk ya, gitu ya Kak. Tapi satu yang harus kita ingat, untuk pakai hijab ini kita juga punya syariat yang harus kita ikuti. Tapi walaupun kita mengikuti syariat tersebut, kita bisa tetap tampil dengan stylish, kekinian, syar'i juga gitu. ya Kak ya. Iya. Jadi bisa stylish mengikuti zaman sekarang tapi tetap juga mengikuti aturan agama yaitu secara syar'i menutup dada gitu ya Kak ya. Betul banget. Jadi menurut Kakak nih bagaimana hijab menjadi lebih dari sekedar simbol agama bagi generasi Gen Z ini loh Kak. Jadi kan generasi Z itu generasi kekinian gitu kan, apalagi kayak apaan sih pakai kerudung yang menutup dada tuh kayak ibu-ibu atau gimana gitu. Menurut Kakak gimana? Oke. Kerudung menutup dada itu nggak selalu kayak ibu-ibu sih ya. Ya betul banget. Karena sekarang tuh udah banyak banget di media sosial yang bikin tutorial hijab kekinian, pakai hijab zaman sekarang juga yang bahannya udah nyaman sekarang kan. Ya. Terus modelnya udah bagus-bagus, udah macem-macem, berbagai macam warna ada. Jadi nggak jadi alasan lagi nih yang nggak mau syariah ntar kayak ibu-ibu. Jadi kayak tetap mengikuti tren tapi tetap juga kayak syar'i juga bisa gitu ya Kak ya. Terus kalau menurut Kakak ini apa sih yang mendorong Kakak itu untuk memulai memakai hijab di usia muda ini? Kebanyakan kalau usia muda kan kayak kita kayak pengen yang ngikut-ngikutin tren zaman sekarang, kayak aneh-aneh gitu. Menurut Kakak gimana? Kalau dari diri aku sendiri, aku awal pakai hijab emang sudah didikan dari orang tua. Kemudian semakin lama aku semakin banyak belajar juga, yang mana jadi tumbuh kesadaran dari diri sendiri. Kalau hijab itu wajib untuk seorang muslimah, hijab itu sebagai identitas seorang muslimah. Jadi kayaknya nih kalau nggak pakai hijab emang yakin itu muslimah gitu. Jadi kayak tidak meragukan gitu ya Kak ya. Kalau betul Kakak itu pakai hijab tuh di usia berapa Kak? Aku mulai pakai hijab dari usia 10 tahun. 10 tahun sudah berhijab ya Kak? Bagus banget. Oke. Terus dalam hal memilih hijab nih Kak ya, faktor apa sih yang paling penting bagi Kakak itu kayak kenyamanan atau gaya atau nilai-nilai agama lainnya gitu? Kayak misalnya kayak kita kan memakai hijab nih, kayak sekarang Kakak memakai hijab pashmina itu kan kayak memakai faktor apa sih membuat Kakak kayak pengen deh aku pakai hijab kayak gini gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri, aku memilih pakai hijab. Aku milih pakai hijab itu yang pertama dari nilai agama terlebih dahulu. Keyakinan aku lihat hati nih, gitu ya. Kalau aku pakai hijab ini kira-kira masih sesuai nggak ya sama aturan-aturan yang sudah ada di dalam Al-Quran. Ya terus
tuntutan juga dulu, gitu ya Kak? Aku coba dulu nih, kira-kira bisa nggak ya nutup dada, kemudian bisa rapi nggak ya gitu. Kemudian yang kedua itu kenyamanannya, karena kita kan sebagai seorang muslimah, apalagi yang setiap hari kegiatannya full, selalu ada jadwal kesana kesini ya kan, jadi seharian harus pakai hijab. Jadi ya kita harus milih bahan yang nyaman untuk kita pakai sehari-hari. Kalau kita nyaman kan enak dong pakai hijab kemana-mana gitu. Oh gitu, oke. Jadi kayak kita tuh kemana-mana tetap nyaman, tetap ikuti aturan agama juga dengan gaya dan stylish kita, gitu. Terus selanjutnya nih Kak, bagaimana sih media sosial telah mempengaruhi persepsi Kakak dengan gaya hijab yang sekarang Kakak pakai itu? Kalau media sosial, menurut aku itu berpengaruh banget sih. Jadi apa yang kita lihat dan apa yang kita pilih itu kan berpengaruh banget ke diri kita. Untuk personal branding juga gitu ya Kak? Kalau kita mungkin sering-sering ngelihat yang pakai hijab ya syar'i, kan sekarang banyak ya influencer muda yang pakaiannya syar'i tapi mereka tetap modis, nggak ketinggalan zaman, tetap fashionable ya Kak ya. Jadi yang seperti itu yang bisa kita ikuti, yang bisa kita contoh. Jadi tanpa tidak menutup kemungkinan kita juga bisa membangun personal branding di media sosial gitu ya Kak ya. Betul. Tidak membatasi kita memakai jilbab atau bagaimana gitu ya Kak? Jadi dari media sosial kita juga bisa ngajak orang nih, ayo kita bisa loh pakai hijab yang syar'i yang menutup dada tapi tetap stylish dengan kekinian gaya gitu ya kekinian yang nggak ketinggalan zaman gitu. Mau ikut fashion Korea bisa, bisa banget. Fashion barat juga bisa. Yang penting semuanya itu sesuai sama syariat yang ada. Betul banget. Terus menurut Kakak gimana nih? Apa sih tantangan yang Kakak hadapi sebagai hijab di era digital yang bagaimana Kakak mengatasinya gitu? Kayak misalnya nih, Kakak nih sekarang kan memakai hijab di media sosial juga pasti memposting personal branding dan sebagainya, itu menurut Kakak gimana? Mengganggu nggak sih gitu? Kalau untuk personal branding di media sosial, menurut aku itu nggak mengganggu sama sekali ya, karena itu kan pilihan masing-masing orang, dia mau membangun personal brandingnya seperti apa. Kalaupun ada orang-orang yang berkomentar entah negatif ataupun positif, tergantung niatnya ya. Iya, semua kembali ke niatnya kita sendiri. Yang penting kita memakai hijab tidak di luar aturan dan tidak merugikan orang lain gitu ya Kak ya. Oke, selanjutnya nih Kak, apa sih saran yang Kakak berikan nanti untuk seseorang yang ingin memulai memakai hijab tetapi merasa ragu gitu Kak? Menurut Kakak gimana? Kalau yang masih ragu itu alasannya apa gitu? Kenapa masih ragu? Karena kan pertama, hijab itu memang sudah kewajiban kita sebagai seorang muslimah, ya, betul. Yang udah ada dalam Al-Quran, udah Tuhan kita sendiri yang sudah tertulis ya kita untuk pakai hijab, apalagi yang bikin kita ragu. Iya, jadi kan mungkin banyak yang kita kayak, pengen deh pakai hijab, pengen memulai hijab, tapi kayak masih pengen mengikuti gaya-gaya yang sekarang, yang kekinian gitu, makanya jadi ragu gitu. Tapi tetap ya, karena kita sebagai muslimah ya tentunya gitu, mengikuti aturan agama dengan menutup hijab yang syar'i, tapi bisa juga stylish dengan gaya-gaya yang sudah banyak tutorial gitu ya Kak ya. Oke, selanjutnya nih Kak, bagaimana menurut Kakak nih melihat peran hijab dalam pemberdayaan wanita, khususnya di kalangan generasi Z yang saat ini gitu Kak? Zaman sekarang tuh udah banyak banget ya, kayak komunitas-komunitas untuk muslimah, kemudian banyak juga yang buka kelas-kelas muslimah. Betul. Nah, itu bisa banget tuh untuk para muslimah kalau ingin mengembangkan dirinya untuk ikut kelas-kelas. Ada yang untuk belajar untuk make up, untuk tutorial fashion, make up, hijab gitu. Jadi zaman sekarang tuh udah mudah banget, muslimah mau ngapain aja tuh udah bisa. Berpengaruh besar berarti ya Kak ya. Oke, betul banget. Terakhir nih Kak ya, apa sih harapan Kakak untuk masa depan fashion hijab di Indonesia dan di seluruh dunia gitu? Kayak harapan Kakak untuk
memberikan saran gitu untuk pemuda-pemuda ataupun yang mau memulai berhijab di dunia ataupun di Indonesia ini kebanyakan? Kalau dari aku, untuk teman-teman semuanya, para muslimah, terlebih yang masih ragu untuk iya, memulai gitu kayak bagaimana? Untuk para muslimah, jangan ragu buat pakai hijab, karena zaman sekarang hijab itu udah berbagai macam. Kalian mau pakai yang model apa aja bisa. Jadi jangan ragu, jangan takut-takut gitu, jangan takut, aduh aku nggak mau pakai hijab, nanti aku nggak bisa gaya kayak stylish gini. gitu ya Kak, dengan kekinian. Nanti aku masih pengen pakai baju-baju ala-ala Korea itu loh. Betul gitu. banget. Tetap bisa pakai hijab. Jadi jangan ragu ya guys ya, karena kita bisa berpenampilan dan berhijab secara syar'i dan juga kekinian. Oke, selanjutnya nih Kak, boleh nggak sih kita kayak tutorial gimana sih Kak caranya Kakak berhijab secara kayak gini kan, syar'i, menutup dada dan stylish gitu. Gimana Kak? Kayak step by stepnya gitu. Aku kasih tutorial gimana pakai hijab yang bisa syar'i tapi tetap kelihatan stylish dan rapi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap tutorial hijabnya nih guys. Jadi aku termasuk juga salah satu orang yang nggak bisa pakai pashmina juga nih Kak. Ya, bagaimana Kakak bisa memberikan step by stepnya gitu Kak? Aku kasih tutorial ini gampang banget ya. Oke, pertama pakai pashmina yang sebelah kirinya lebih pendek daripada yang pashminanya bahan apa aja boleh ya Kak? Boleh, senyamannya. Terus step selanjutnya ini kita pasang ke belakang. Pasangin ke belakang kayak gini aja. Dipentul pakai jarum pentul ya. Boleh pakai peniti juga boleh, jarum pentul juga boleh. Sama jangan lupa pakai ciput ya, biar rapi yang menutupi dada gitu. Iya, biar rambutnya nggak berantakan. Oke, jadi step pertama itu ke belakangin terus dipentul ya guys ya. Ada kayak gini. Langsung ini bagian sebelah kanannya yang panjang, langsung kita bawa ke atas aja. Yang panjang dikeatasin. Ini pakainya kendor aja ya, biar nggak nyekek. Nah, gini. Terus ini kita lipat, sesuaiin aja sama bentuk mukanya, bentuk muka kalian yang mana kayak gimana. Terus kita tarik ke atas ini, kita tutup. Gitu. Dipentul lagi. Iya, di sini dipentul lagi. Oke. Hati-hati aja masang pentulnya. Hati-hati, ketusuk nanti. Udah, tinggal dirapihin aja. Dirapihin perlahan. Nah, untuk yang sebelah sini nih, yang tadi pendek tuh yang sebelahnya bisa kita bawa ke sebelah kanan. Kemudian dipentulin juga di sininya. Oh gitu. Jadi bisa nutup dada. Bisa secara syar'i ya Kak ya. Ini tinggal dirapihin aja. Ternyata simple ya guys ya. Jadi memakai pashmina yang bisa menutup dada tapi bisa stylish juga gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak ya. Mungkin sedikit banyaknya sedikit banyaknya bisa membantu teman-teman di sana. Oke, jadi gini guys, kita dari Universitas Darun Najah sedang membuka pendaftaran nih guys. Jadi Universitas Darun Najah adalah universitas yang berdiri di tengah-tengah ibu kota yang berbasis pesantren loh. Jadi kalian yang mau masuk ke Universitas Darun Najah buruan daftar guys. Biayanya cuma 1,6 saja per semester, kalian udah bisa masuk di sini. Terakhir nih Kak Risti, bagaimana nih Kak Risti kayak sepatah dua patah kata untuk tutorial kali ini? Untuk teman-teman aku semuanya, para muslimah dimanapun kalian berada, jangan ragu, jangan takut untuk pakai hijab syar'i, karena nggak akan ada dibilang ibu-ibu lagi kalau kalian bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Oke, intinya jangan ragu ya guys, kita masih tetap bisa memakai hijab secara stylish, namun bisa juga syar'i sesuai dengan aturan agama kita ya Kak ya. Oke, mungkin segini aja ya guys, tutorial kali ini semoga bisa membantu kalian. Kembali lagi di Outdoor Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.